Shalom anak KKR. Ya, ketemu lagi ya Kak dengan kita di ibadah online minggu ini. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita mau satukan hati kita dulu. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami begitu merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga kami boleh lagi Tuhan untuk melaksanakan ibadah KKR online kami. Kiranya Tuhan, semua adik-adik kami yang di rumah dapat mengikuti ibadah ini, dan kami dapat memberikan yang terbaik hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita langsung saja memuji Tuhan ya Iya, Kak. langsung Kita aja. bernyanyi dari lagu Dari Terbit Matahari. Matahari. Adik-adik yang di rumah semuanya kita bangkit berdiri yuk. Sambil bertepuk tangan ya. Pujian kita cuy. Ada gerakannya ya kan? Ada Kak. Yang di rumah semua wajib buat gerakan ya. Tundukkan kepalanya, kita mau bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajarilah kami, berkatilah kami agar kami mengerti apa yang akan kakak kami jelaskan tentang cerita firman Tuhan. Berkati juga kakak kami ya Tuhan yang akan menceritakan firman-Mu agar dapat menyampaikan isi firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dari segala kesalahan kami agar kami layak disebut sebagai pengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti sukacita ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan diambil dari Galatia 6 ayat 2. Kakak akan bacakannya untuk kita semua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, satu lagi kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ya adik-adik, tema kita hari Minggu yang berbahagia ini adalah gotong royong. Nah, sepertinya kata gotong royong itu sudah tidak asing lagi. Ya, kalau sinonimnya gotong royong itu kerjasama. Ya, biasanya kalau gotong royong ya di lingkungan kita sehari-hari sering sekali kita membersihkan lingkungan, kita bersama-sama melakukan tugas di rumah, misalnya dengan kakak, dengan adik atau dengan abang di rumah. Jadi kira-kira apa sih enaknya kita bergotong royong? Satu dulu, pasti pekerjaannya lebih ringan. Yang kedua, pasti dalam proses pengerjaannya cepat selesai. Dan yang ketiga, yang paling penting nih, semangat itu tetap terpupuk. Ketika misalnya kakak udah capek nih bersih-bersih, ngepel, sapu rumah atau cuci piring, kalau ada yang membantu kakak, ada yang menolong kakak, pasti kakak akan disemangati. Ayo, aku yang menyapu rumah, kamu aja yang ngepel. Nah, semangatnya tetap terpupuk karena ada orang lain yang menyemangati. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari bagaimana Yesus bertemu dengan orang lumpuh. Pada saat itu adik-adik, kita melihat bahwa Yesus sedang berbicara kepada halayak ramai. Dia sedang mengajar orang Yahudi dan juga orang-orang ahli Taurat pada saat itu. Mereka juga sadar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Jadi ketika ada teman-teman yang menyadari Yesus itu bisa menyembuhkan, mereka mengingat ada temannya nih, dia lumpuh. Bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan Yesus, bisa disembuhkan ketika dia tidak bertemu dengan Yesus? Jadi mereka berpikir, apa yang mereka harus lakukan? Mereka menolong, sama seperti firman Tuhan Galatia 6 ayat 2 tadi, bertolong-tolonganlah menanggung
bebanmu. Jadi mereka datang ke rumah itu. Hei, Tuhan Yesus sudah datang. Kami akan mengusung engkau bertemu dengan Yesus. Ada 4 orang di sana. Kalau tadi cuma 1 orang, mungkin dia bisa terjatuh. Kalau mungkin 2 orang bisa, tapi tidak sampai setengah perjalanan pun mereka sudah capek. Jadi mereka mempertimbangkan nih, ada 4 orang yang menolong orang lumpuh itu. Jadi adik-adik berbicara mengenai menolong, ya. Kakak pikir semua adik-adik di rumah pasti sudah pernah menolong orang lain. Kalau di dalam bahasa Karo, bekerja sama itu kita mengenal dengan nama Aron. Ya. Siapa yang tahu Aron itu apa? Aron itu adalah orang yang bekerja bersama-sama untuk melakukan pekerjaan. Ya, mereka punya tujuan yang sama. Jadi pada saat itu yang 4 orang itu jadi Aron di bata. Kita pun sebagai manusia yang sudah Tuhan kasihi, semua manusia Tuhan kasihi, bukan? Iya. Jadi kita ini adalah Aron di bata. Kita harus saling menolong. Jadi Aron di bata itu prinsipnya ya, yang lemah, yang kuat, ya, yang menolong yang kuat. Kalau dalam yang kuat menolong yang lemah. Jadi kalau dalam bahasa Karo kita kenal dengan si megegeh, nampati sila megegeh. Mereka yang misalnya pintar belajar, kita harus berbagi bagi teman-teman kita yang belum paham tentang pelajaran. Kita yang misalnya pintar sekali bermain musik, iya, atau teman-teman kita di sana pintar bernyanyi. Ketika kita kolaborasi, ketika kita bekerja sama, maka kita akan menghasilkan bunyi yang harmoni. Jadi adik-adik semuanya kita punya talenta. Dalam Aron di bata itu ada yang sebagai tangan, ya, ada yang sebagai kaki, ada sebagai mulut. Nah, adik-adik pasti tahu di mana kelebihannya. Jadi talenta itu kita miliki untuk menolong yang lain, menolong yang lemah, menutupi kekurangan mereka. Sama seperti di Lukas tadi, ya, mereka tahu bahwa orang yang lumpuh itu tidak bisa berjalan. Jadi mereka memakai tangan mereka untuk menolong yang lemah itu. Galatia 6 ayat 2 tadi mengatakan bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Jadi Paulus ingin mengingatkan kepada kita. Pada saat itu jemaat Galatia begitu banyak kesenjangan. Ada yang terlalu kaya tetapi ada yang tidak makan. Maka Rasul Paulus mengatakan kita hendaknya bertolong-tolongan, ya. Yang kaya harus menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, ya. Jadi adik-adik, kakak percaya kita sudah diperlengkapi. Aron di bata tidak pernah diberikan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Ketika dia tidak bisa lakukan mengerjakan sesuatu, maka ada orang lain yang akan menolong. Jadi kita butuh bersosialisasi dengan orang lain. Kita butuh teman, kita butuh saingan, ya. Saingan bukan untuk menjatuhkan, tetapi kita berlari mengejar di mana kekuatan kita masing-masing. Jadi adik-adik, kakak percaya bahwa anak-anak Tuhan akan semakin kuat, anak-anak Tuhan akan semakin teguh ketika mereka bersatu, ketika mereka bekerja sama. Sama seperti KTP, ya. Kalau kita sebagai warga Indonesia, tandanya kita sebagai warga Indonesia kita punya KTP. Dan sebagai kita anak-anak Tuhan, gotong royong itu adalah identitas kita. Itu adalah tanda kita. Itu adalah budaya kita. Sehingga kita tidak boleh senang sendiri. Ya, kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri, egois terhadap orang lain. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita ini tidak boleh berpisah, tidak boleh tercerai-berai. Nah, hari ini kakak bawa satu simbol untuk kita semua dalam kita bergotong royong. Nah, adik-adik, sama seperti sapu lidi ini. Kalau kakak ini patahkan satu aja, ya, dia nggak akan berfungsi.
dia nggak akan berguna. Tapi kalau kita satukan sapu lidi yang satu dengan sapu lidi yang lainnya, kita bisa pakai untuk menyapu kotoran, menyapu plastik yang tidak berguna lagi. Jadi marilah sama seperti sapu, harus teguh bersatu. Ya, ada peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan kawin lari ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk bisa bergotong royong. Kami bekerja sama. Kami mengingat Tuhan pun bekerja sama. Tuhan, kami ingin sama seperti Bapa, seperti Anak, dan seperti Roh Kudus. Dalam kesatuannya tetap menjaga dan melindungi kami. Kami pun ingin tetap bersatu, satu dengan yang lainnya Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang mengenal apa tugas dan tanggung jawab kami di dalam dunia ini. Tuhan, kami ingin menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, pakai kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk tetap bersatu dalam memberikan terang di dalam dunia ini. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan. Buat adik-adik kami yang di rumah, siapkan persembahannya. Dan sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi Kami Bawa Korban Pujian. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami, Tuhan yang berkati ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, supaya persembahan ini tetap berguna di ladang Tuhan. Bapa, di saat ini kami tetap berdoa untuk situasi kami. Tuhan, sudah berbulan-bulan lamanya kami di masa pandemi, tapi kami masih dikuatkan dalam masa-masa sulit ini. Tuhan yang berkati kami agar kami semakin semangat dan situasi kami ini dapat cepat pulih Tuhan. Kami juga mengingat alam kami, Gunung Sinabung Tuhan, di mana beberapa waktu yang lalu sudah mulai erupsi lagi. Tuhan, betapa dahsyat kuasa Tuhan atas alam kami. Kami sadar kami adalah manusia yang terbatas. Bapa, berkati kami untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam situasi ini. Kami tidak goyah, kami tidak lemah dalam situasi kami, tapi kami percaya dalam masa-masa sulit ini kami semakin lebih mengenal Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan yang boleh berkati mereka untuk menjadi pendidik bagi kami, menjadi orang tua yang baik untuk mengenalkan Tuhan kepada kami. Tuhan yang boleh memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka tetap sabar dalam mengasihi kami anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk studi kami Tuhan, dalam proses sekolah kami. Tuhan yang boleh memberikan kami semangat belajar agar kami mampu mempersiapkan diri kami. Kami mampu menempa diri kami oleh karena kekuatan dari Tuhan.
Bapa kami juga tidak lupa berdoa untuk guru-guru kami. Tuhan, terima kasih telah menghadirkan guru yang begitu baik, yang setia melayani Tuhan, melayani kami anak-anak Tuhan. Tuhan yang boleh memperlengkapi mereka. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan dan juga setiap proses studi mereka. Bapa, dalam 1 minggu ini kami begitu banyak memiliki rencana aktivitas yang akan kami lakukan Tuhan, tapi kami percaya apapun yang kami rencanakan semuanya bisa berjalan dengan baik jika Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang memberkati kami agar kami mampu melewati 1 minggu ini. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu komitmen kita. Mari kita bernyanyi, kami semua. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha tiba. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan Yesus memberkati.